270 juta siap-siap. Menko Sri Mulyani bawa kabar tak enak soal resesi ekonomi. RI terancam susul Sri Lanka. Kondisi yang kita hadapi saat ini juga banyak dipengaruhi oleh kondisi domestiknya, di mana kemudian intervensi fiskal, lalu kemudian pulihnya daya beli, pulihnya sektoral ini berbeda-beda di masing-masing negara ASEAN, dan juga kemampuan untuk menahan inflasi pun menjadi berbeda-beda karena kapasitas fiskal. Misalnya contoh seperti Indonesia yang memiliki tambahan profit dari naiknya harga komoditas energi seperti CPO dan batubara, tentu mampu memiliki resiliensi yang lebih tinggi dalam menambah subsidi. Ini tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita, apakah itu fiscal policy, monetary policy, di OJK, di financial sector, dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi Indonesia. Jadi sebetulnya logika-logika makro semacam ini dari awal disebabkan oleh ambisi yang ngaco itu, atau dalam bahasa anak gaul supirnya ugal-ugalan itu. Punya SIM A mau bawa tronton ya, itu nggak bisa itu, tronton dibawa ugal-ugalannya terguling karena titik gravitasi tronton lain dengan titik gravitasi chopper yang ditunggangi oleh presiden. Ini yang menjadi pertanyaan adalah seberapa mampunya budget kita, anggaran kita untuk mensupport subsidi yang sedemikian besar. Syukur-syukur kalau seandainya harga komoditi yang terkait dengan energi, migas terutama, itu bisa mengalami penurunan untuk tahun depan, sehingga nanti subsidi akan mau tidak mau akan menciut dengan sendirinya, sehingga agak menyelamatkan tahun anggaran kita. Nah, inilah yang menjadi kunci sebenarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait ancaman resesi yang membayangi Indonesia. Menurutnya, pemerintahan akan tetap mewaspadai potensi resesi ekonomi yang bisa terjadi di Indonesia meski peluangnya kecil. Berdasarkan survei Bloomberg terbaru, Indonesia masuk dalam peringkat ke-14 dari 15 negara di Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi. Hasil survei tersebut peluang Indonesia mengalami resesi sebesar 3% atau terpaut jauh dari Sri Lanka yang menduduki posisi pertama dengan potensi resesi mencapai 85%. Sri Lanka disusul oleh Selandia Baru dengan presentase 33%, Korea Selatan 25%, Jepang 25%, dan Tiongkok sebesar 20%. Sri Mulyani mengungkapkan persentase potensi resesi Indonesia yang sangat rendah juga menggambarkan ketahanan pertumbuhan ekonomi domestik yang terlihat pada indikator neraca, pembayaran hingga anggaran pendapatan dan belanja negara yang kuat. Kendati risiko yang presentasinya kecil, kata Sri Mulyani, pihaknya akan terus mewaspadai dan berhati-hati dalam membuat kebijakan. Mengingat masih ada risiko ketidakpastian global. Ini seiring risiko global terkait inflasi dan resesi atau stagflasi akan berlangsung sampai tahun depan. Untuk itu, dia menekankan kalau seluruh instrumen kebijakan akan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Indonesia beruntung lantaran harga komoditas ekspor andalan meningkat di global yang mengerek penerimaan negara meningkat drastis. Negara lain yang tidak memiliki kemampuan subsidi, kata dia, membebankan risiko besar ke rakyat dan tidak heran inflasi melanda banyak negara hingga terancam resesi. Sehingga Sri Mulyani melihat tantangan dan menangani inflasi adalah salah satu agenda yang paling penting untuk dibahas dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 15-16 Juli 2022 di Jakarta. Pertemuan para Menko dan Gubernur Bank Sentral ini merupakan yang ketiga kali sebelum pertemuan puncak G20 pada November 2022 mendatang di Bali, Indonesia. Di tengah upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, dunia saat ini dihadapkan dengan masalah geopolitik konflik Rusia-Ukraina, serta inflasi yang melonjak di beberapa negara. Sri Mulyani berujar, Rusia adalah negara pemasok minyak mentah terbesar kedua di negara. Sehingga ketika terjadi perang, harga minyak dunia langsung melonjak berkali-kali lipat dan menyebabkan krisis energi. Hal serupa juga berlaku bagi Ukraina yang tidak kalah penting dalam perdagangan dunia karena merupakan salah satu pemasok gandum terbesar di dunia. Perang tersebut, kata dia, juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas internasional seperti batu bara, bauksit,
nikel, hingga minyak kelapa sawit. Perang Rusia dan Ukraina mempengaruhi ekonomi beberapa negara di dunia hingga mampu membuat negara-negara mengalami resesi ekonomi, bahkan terancam kolaps. Namun ancaman resesi ekonomi itu diyakini tak dialami oleh Indonesia karena keuangan negara dan perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Sri Lanka yang saat ini diketahui menjadi negara bangkrut usai gagal bangkit dari krisis ekonomi yang semakin memburuk sejak awal 2022 lalu. Direktur Eksekutif CARE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, ancaman resesi ekonomi ini sangat berpeluang dialami oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap waspada dengan ancaman resesi ekonomi di beberapa negara, termasuk di Sri Lanka. Meski demikian, dalam kondisi ini, ekonomi Indonesia disebut masih lebih baik dibanding negara lain. Menurut laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Prospects periode Juni 2022, ekonomi Indonesia masih diproyeksi tumbuh 5,1%. Bahkan Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia semakin bergeliat sampai 2024. Lembaga internasional itu memproyeksi ekonomi Indonesia tembus 5,3% pada 2023 dan 2024. Ekonomi Indonesia lebih baik. Faisal menilai dari beberapa faktor, ekonomi Indonesia memang lebih baik dibanding negara lain. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 sampai 2022 saja masih di level 5,01%. Angka tersebut lebih baik dibanding negara lain yang rata-rata hanya mencapai 3% dan lebih kecil dari Amerika Serikat. Dijelaskan Faisal, salah satu ancaman besar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah kenaikan inflasi yang 2 tahun terakhir ini sangat signifikan. Meski naiknya cukup signifikan, Indonesia masih terbilang aman jika dibandingkan dengan Sri Lanka. Menurut Faisal, meski indikator ekonomi Indonesia baik, pemerintah tidak harus berpuas diri sebab ancaman terjadi resesi global ini bisa terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia, hingga pemerintah harus waspada dengan ancaman tersebut. Salah satu kewaspadaan yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Faisal, adalah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Karena jika salah mengeluarkan kebijakan, maka Indonesia bisa mengalami resesi seperti negara-negara lain. Pemerintah harus waspada inflasi pangan. Oleh sebab itu, kata Faisal, pemerintah harus mewaspadai terjadinya inflasi pangan di Indonesia karena hal tersebut bisa memicu gejolak besar dalam negeri. Faisal pun mencontohkan gejolak yang terjadi pada 1998 hingga Presiden Soeharto dipaksa turun adalah masalah pangan. Oleh sebab itu, pemerintah harus jeli dalam mengambil kebijakan agar inflasi pangan tidak terjadi di Indonesia. Karena banyak faktor yang bisa membuat Indonesia mengalami hal tersebut, salah satunya adalah perang antara Rusia dan Ukraina.